Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar lagi tentang materi bilangan berpangkat bagian yang ketiga. Di sini kita akan membahas 4 sifat bilangan berpangkat mulai dari sifat 3, sifat 4 dan sifat 5 dan sifat 6. Sifat 1 dan 2 ada di video sebelumnya ya. Sifat yang ketiga yaitu perpangkatan dari perkalian dan pembagian bilangan. Kemudian sifat yang keempat pembagian bilangan berpangkat, sifat kelima bilangan berpangkat negatif, sedangkan sifat yang keenam adalah pangkat 0. Sifat 3, perpangkatan dari perkalian bilangan. Contoh, 5 kali 7 dipangkatkan 3 sama dengan ini 5 kali 7-nya berarti diulang perkaliannya sebanyak 3 kali. Kita tulis dulu 5 kali 7, 5 kali 7, 5 kali 7 ya, diulang 3 kali. Kemudian kita kelompokkan 5 kali 5 kali 5, kemudian 7 kali 7 kali 7. Nah, hasilnya adalah 5 pangkat 3 kali 7 pangkat 3. Contoh berikutnya, setengah kali 3/5 pangkat 4. Jadi ini perkalian bilangan pecahan ini diulang sebanyak 4 kali. Kita coba tulis. Setengah kali 3/5 diulang perkaliannya 4 kali ya. Kita kelompokkan. Setengah kali setengah kali setengah kali setengah. Kemudian 3/5 kali 3/5 kali 3/5 kali 3/5. Jadi kita tuliskan setengah pangkat 4 kali 3/5 pangkat 4. Perpangkatan dari pembagian bilangan. Contoh, 2/5 dipangkatkan 3. Ini artinya 2 dibagi 5 pangkat 3, gitu ya. Nah, kita tuliskan 2/5 kali 2/5 kali 2/5. Akhirnya kita bisa kelompokkan pembilangnya. 2 kali 2 kali 2 per 5 kali 5 kali 5. Jadi, kita tuliskan 2 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Nah, aturan umumnya bagaimana perpangkatan dari perkalian bilangan? Ya, kita lihat A kali B pangkat M, maka akan menjadi A pangkat M kali B pangkat M. Kalau perpangkatan dari pembagian bilangan A per B pangkat M, maka menjadi A pangkat M per B pangkat M. Sifat yang keempat, pembagian bilangan berpangkat. Menentukan pembagian dengan bilangan pokok sama. Misalnya, 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 5. Maka kita bisa tuliskan 3 pangkat 7 itu berarti perkalian berulang 3 sebanyak 7 kali. 3 pangkat 5 itu perkalian berulang 3 kali, sebanyak 5 kali. Jadi kita bisa buat pembagian ini, kita bagi satu persatu ya, 3 dibagi 3. Nah, ini 3 dibagi 3, hasilnya 1. Ya, lanjut lagi, 3 dibagi 3. 3 dibagi 3, 3 dibagi 3 sampai habis, maka tinggallah 3 kali 3. Nah, tinggal 2 di atas ini, maka hasil dari 3 pangkat 7 per 3 pangkat 5 adalah 3 pangkat 2. Atau 3 pangkat 7 per 3 pangkat 5 sama dengan 3 pangkat 7 dikurangi 5. Sama dengan 3 pangkat 2. Jawaban yang di atas dan di bawah sama. Nah, aturan umumnya pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama adalah A pangkat M dibagi A pangkat N, ini bilangan pokoknya harus sama, maka sama dengan A pangkat M dikurangi N. Coba kalian sederhanakan pembagian bilangan berpangkat berikut. 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 9. Berapa ya? Dengan cara tadi, kita langsung dapat menentukan
Ya, 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 9 itu adalah 5 pangkat 3 dikurangi 9. Berapa hasilnya? 5 negatif 6. Loh, kok bisa ya ada pangkat negatif? Oke, mari kita perhatikan. Sifat yang kelima, bilangan berpangkat negatif atau bilangan berpangkat tak sebenarnya. A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jika M lebih kecil dari N, jadi pangkat yang di atas itu lebih kecil dari pangkat yang di bawah, maka A akan berpangkat negatif. Perhatikan contoh berikut. 4 pangkat 2 per 4 pangkat 5 sama dengan 4 kali 4. Ini untuk yang atas 4 pangkat 2-nya. Kemudian yang bawah 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. 4 pangkat 5. Sama halnya seperti tadi kita bagi ya. 4 dibagi 4 sama dengan 1. 4 dibagi 4 sama dengan 1. 1 kali 1 ya. Per 4 kali 4 kali 4. Nah, kita tulis sebagai penyebutnya 4 kali 4 kali 4. Jadi hasilnya adalah per 4 pangkat 3. Jadi 4 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 5 itu jawabannya adalah 1 per 4 pangkat 3. Atau kita dapat tulis 4 pangkat 2 per 4 pangkat 5 tadi adalah 4 pangkat 2 dikurangi 5. Ya kan? Sama dengan 4 pangkat negatif 3. Pangkat bilangan negatif. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan ya, bahwa 4 pangkat 2 itu dapat kita tulis sebagai 1 per 4 pangkat 3. Juga 4 pangkat 2 per 4 pangkat 5 itu kita bisa tuliskan sebagai 4 pangkat negatif 3. Jadi 4 pangkat negatif 3 ini sama dengan 1 per 4 pangkat 3. Nah, selanjutnya mengubah pangkat negatif menjadi pangkat positif bagaimana caranya? Berdasarkan kesimpulan sebelumnya tadi ya, bahwa 4 pangkat negatif 3 itu sama dengan 1 per 4 pangkat 3, maka kita akan ambil kesimpulan bahwa untuk setiap A, pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Jadi ini tadi pangkat negatif berubah menjadi pangkat positif. Tapi harus menjadi 1 per ya A pangkat M positif. Sekarang kita akan membahas tentang bilangan berpangkat 0. Menentukan bilangan berpangkat 0. Contoh, 8 pangkat 5 dibagi 8 pangkat 5. Ya, kita jabarkan dulu. 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8 dibagi 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8. 8 dibagi 8, 1. Kali 8 dibagi 8 lagi, 1. Kali 8 bagi 8, kali 1. Kali 8 bagi 8, kali 1. Kali 8 bagi 8, kali 1. Perkalian angka 1 berulang sebanyak 5 kali, hasilnya tetap 1. Jadi 8 pangkat 5 per 8 pangkat 5 sama dengan 1. Berdasarkan sifat yang sebelumnya, bahwa 8 pangkat 5 per 8 pangkat 5 itu bisa kita hitung sebagai 8 pangkat 5 dikurangi 5. Ya. Sedangkan 5 dikurangi 5 ini adalah 0. Ya. Jadi dapat kita simpulkan 8 pangkat 5 per 8 pangkat 5 itu sama dengan 8 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, jadi kita punya kesimpulan ya, kita tekankan bahwa bilangan berpangkat 0 secara umum itu dapat kita tuliskan A pangkat 0 sama dengan 1, berapapun A-nya ya. Kalau dipangkatkan 0 sama dengan 1. Ya, demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.